Pernahkah kau terbangun di pagi hari dan merasa tubuhmu bukan lagi milikmu? Pagi itu, aku membuka mata dan menyadari sesuatu yang tak mungkin. Seluruh rambutku hilang. Tidak ada satu helai pun tersisa. Saat aku menatap ke cermin, seseorang menatap balik dengan wajahku, tapi bukan aku. Di rumah yang seharusnya penuh tawa menjelang pernikahan adikku, hanya ada sunyi dan bayangan yang menatap balik dengan mata yang bukan milikku. Cerita ini adalah cerita fiksi yang diambil dari kehidupan nyata. Nama, tempat, dan cerita dibuat untuk tujuan hiburan. Mohon maaf jika ada bagian yang menyentuh pengalaman pribadi. Semoga kalian diberi keteguhan hati dan hikmah dalam setiap permasalahan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar jejak Lara terus tumbuh. Tulis di komentar kalian yang menonton dari kota mana saja. Ada sesuatu yang salah pagi itu. Kesadaran itu datang perlahan, merayap di sela-sela dinginnya udara subuh, bahkan sebelum mataku benar-benar terbuka. Rasanya seperti ada sesuatu yang mencolek dari dunia mimpi, memaksaku kembali ke kenyataan. Aku masih berada di antara sadar dan tidur, di ruang abu-abu yang menenangkan tapi juga menakutkan. Tubuhku terasa berat di bawah selimut, namun ada dorongan halus di dada, sebuah rasa aneh, kosong. Aku tidak tahu kenapa, tapi detik itu juga aku tahu sesuatu dalam diriku hilang. Awalnya kupikir ini hanya perasaan aneh karena kurang tidur. Semalam aku begadang membantu Maya, adikku, menyiapkan detail pernikahannya. Rumah penuh dengan aroma bunga dan suara tawa yang berulang, tapi di tengah semua itu aku merasa asing, seperti tamu yang tersesat di rumah sendiri. Mungkin karena aku sudah terlalu lama menahan sesuatu yang tak bisa kusebut. Perasaan itu membesar ketika tanganku, tanpa sadar, terangkat dari bawah selimut dan bergerak ke atas kepalaku. Aku menyentuh kulit. Permukaan kasar yang dingin. Tidak ada helaian rambut yang kusayangi sejak kecil. Tidak ada tekstur halus yang biasa menenangkan pikiranku saat gelisah. Yang kutemukan hanya kulit kepala yang polos, kosong, licin, dan asing. Seolah seluruh rambutku menghilang begitu saja dalam semalam. Aku tertegun. Tanganku gemetar saat mengusapnya lagi, kali ini lebih keras, seolah bisa memanggil kembali rambut yang hilang. Tapi yang terasa hanya dingin dan takut yang menjalar dari ujung jari hingga tengkuk. Napasku memburu, dadaku naik turun, mataku panas. Aku tak berani memejamkan mata, takut semuanya akan menjadi lebih nyata jika kulakukan. Aku mencoba tertawa kecil, berharap ini mimpi buruk yang aneh. Tapi detak jantungku berkata lain. Terlalu cepat, terlalu nyata. Aku berlari kecil ke cermin besar di sudut kamar. Langkahku berat seolah lantai kayu menahan setiap pijakan. Dan di sanalah aku. Aku menatap sesuatu yang seharusnya menjadi diriku sendiri. Wajah itu, kulit pucat dengan lingkar mata yang dalam, bibir kering, dan mata sayu. Tapi tanpa rambut, tanpa mahkota yang selama ini menjadi ciri diriku, wajah itu tampak asing. Ia bukan aku, atau mungkin ia versi diriku yang bersembunyi di balik semua kepura-puraan selama ini. Seketika aku teringat ibuku. Ia selalu bilang rambut adalah lambang harga diri seorang perempuan. Kecantikan itu bisa hilang, tapi rambut adalah kehormatan, katanya. Kata-kata itu dulu membuatku muak. Tapi kini, saat melihat kepalaku yang kosong di balik pantulan kaca, entah kenapa, aku merasa malu, seperti sedang menatap diriku yang paling telanjang. Aku mengusap kaca perlahan, tapi sentuhanku hanya menimbulkan kabut di permukaannya. Dan di sela kabut itu, aku sempat melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Bayangan di dalam cermin tersenyum padaku, padahal aku tidak sedang tersenyum. Aku mundur satu langkah, tubuhku bergetar, napasku tercekat. Tapi ketika kulihat lagi, pantulan itu sudah kembali normal. Hanya aku, dengan kepala botak dan wajah yang kehilangan warna. Aku menatap lama. Terlalu lama. Hingga akhirnya aku sadar, air mataku mulai jatuh. Tapi bukan karena kehilangan rambutku. Aku menangis karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa benar-benar sendirian. Aku tak tahu sudah berapa lama aku berdiri di depan cermin itu. Mungkin 5 menit. Atau mungkin sejam. Waktu terasa memanjang dan melengkung seperti benang yang ditarik terlalu kencang. Tipis, rapuh, dan siap putus kapan saja. Pagi telah berubah menjadi siang, dan cahaya yang menembus tirai sudah berganti warna. Lebih hangat, tapi juga lebih asing. Seolah matahari pun menatapku dengan iba.
Aku menyentuh pantulan di kaca, berusaha menemukan kembali aku yang selama ini ku kenal. Tapi bayangan di balik permukaan dingin itu tampak hidup dengan caranya sendiri. Ia tidak menirukan gerakanku sepenuhnya. Ketika aku mengangkat tangan kanan, ia memang melakukan hal yang sama, tapi dengan sedikit jeda, seperti seseorang yang berpura-pura meniru, bukan benar-benar mencerminkan. Dada terasa sesak. Ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Rasa sepi yang begitu padat. Aku mengusap permukaan kaca lebih keras, seolah bisa menembusnya. Tapi yang kurasakan hanyalah dingin yang menusuk kulit telapak tanganku. Bayangan di depanku menatap balik dengan tatapan kosong. Lalu ia tersenyum. Senyum tipis, samar, dan tidak manusiawi. Aku sudah gila, bisikku. Namun bahkan suaraku sendiri terdengar asing. Getarannya lebih rendah, seperti bukan berasal dari tenggorokanku. Aku mundur 2 langkah, terjatuh di tepi ranjang. Suara kayu berderit. Napasku berat, dan jantungku berdetak tidak beraturan. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku kaku. Sebagian diriku ingin lari dari kamar itu, tapi sebagian lagi ingin tahu lebih jauh. Lalu aku melihatnya lagi. Di sudut pandang mataku, refleksi cermin itu berubah. Kali ini aku melihat sosok kecil berdiri di belakangku, di dalam pantulan. Seorang anak perempuan. Rambutnya panjang, hitam, dan tebal. Rambut seperti yang dulu kupunya. Ia berdiri diam, kepala sedikit miring, bibirnya menyunggingkan senyum yang aneh. Aku menoleh cepat, tapi kamar kosong. Tidak ada siapapun di belakangku. Namun ketika kulihat kembali ke arah cermin, sosok anak itu masih ada. Dan kali ini ia menatapku dengan mata yang penuh amarah. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Ini pasti halusinasi, gumamku, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi begitu mataku terbuka lagi, bayangan itu lenyap. Hanya pantulan kosong kamar dan diriku yang terengah. Suara ketukan di pintu membuatku hampir berteriak. "Ka, kamu udah bangun?" Suara Maya terdengar ceria dari luar, lembut seperti biasa. Aku buru-buru menutupi kepala dengan selendang tipis dan membuka pintu. Maya berdiri di sana, dengan rambut panjangnya yang indah, senyum hangat di wajah yang begitu mirip denganku. Melihatnya seperti menatap versi lain dari diriku, versi yang bahagia dan utuh. "Kamu pucat banget. Kamu sakit?" tanyanya khawatir. Aku menggeleng cepat. "Enggak. Cuma kurang tidur." Ia menatapku beberapa detik, lalu menunduk. "Kamu tahu nggak, kadang aku iri sama kamu," katanya pelan. Aku terkejut. "Iri sama aku? Untuk apa?" "Dulu waktu kecil, ibu selalu bilang kamu yang paling sempurna. Rambutmu, nilaimu, caramu bicara. Aku cuma bayanganmu," katanya sambil tersenyum getir. Kalimat itu membuat napasku tercekat. Kata bayangan bergema di kepalaku, memantul di antara pikiranku yang sudah mulai retak. Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Maya tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. "Sudahlah, nanti aku malah nangis sebelum akad nikah." Setelah ia pergi, aku duduk di lantai, memandangi cermin lagi. Bayangan di dalamnya tampak berbeda kali ini, lebih gelap, lebih padat. Aku melihat diriku sendiri berdiri di belakang Maya dalam pantulan, padahal aku masih duduk di lantai. Dan saat aku berusaha berdiri, bayangan itu masih menatap dari dalam kaca, tidak menirukan gerakanku. Aku merasakan hawa dingin merayap dari kaki ke punggung. Entah kenapa aku merasa, ada 2 diriku di ruangan ini. Yang satu di dunia nyata, dan yang satunya lagi, terperangkap di dalam cermin, menungguku untuk berganti tempat dengannya. Aku menatap lebih lama, dan dalam bisikan yang nyaris tak terdengar, bayangan itu berkata, "Aku yang seharusnya hidup." Sejak hari itu, rumah ini tak lagi terasa sama. Padahal, dari luar, semuanya tampak sempurna. Taman depan dipenuhi bunga segar, tirai baru menggantung di setiap jendela, dan aroma dupa bercampur wangi melati menguar lembut di udara. Semua orang tampak sibuk mempersiapkan pernikahan Maya, adik kesayanganku yang akan segera menjadi pengantin. Tapi di tengah semua keindahan itu, ada sesuatu yang menggeliat pelan di balik dinding, seperti bisikan halus yang tak pernah benar-benar berhenti. Aku duduk di ruang makan, menatap meja panjang yang penuh dengan piring-piring porselen dan kue basah yang belum tersentuh. Ibu berbicara dengan beberapa tamu yang datang lebih awal. Senyumnya hangat,
Tapi aku tahu itu hanya topeng. Aku sudah cukup lama hidup di bawah senyum itu untuk tahu bahwa di balik lembutannya ada kendali yang keras, sesuatu yang dulu membuatku takut, tapi kini hanya membuatku lelah. Aku memperhatikan tangan ibu yang sibuk menyusun bunga. Jemarinya bergerak lincah, tapi setiap kali ia lewat di dekatku, aku bisa merasakan hawa dingin, seperti udara di kamar mayat. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Atau mungkin memang ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Beberapa kali aku mendengar suara langkah kaki di koridor lantai 2, padahal aku tahu semua orang sedang di dapur atau halaman. Setiap malam, ada suara kursi bergeser pelan dari ruang tengah, disusul bunyi lirih seperti seseorang menarik napas di dekat telingaku. Dan yang paling membuatku takut, setiap kali aku lewat di depan cermin besar di ruang tamu, pantulanku selalu tampak sedikit terlambat. Aku mulai jarang bicara. Orang-orang di rumah berpikir aku stres karena persiapan pernikahan adik. Ibu bahkan sempat menatapku dengan pandangan iba, lalu berkata dengan nada yang nyaris seperti ejekan. Kau selalu takut kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar kau miliki. Nak. Kalimat itu menempel di pikiranku seperti noda yang tak bisa dihapus. Malamnya, aku terbangun lagi. Suara bisik itu muncul untuk pertama kalinya begitu jelas. Dari arah kamar mandi. Suara lembut, seperti suara perempuan dewasa, tapi terdistorsi, seperti keluar dari bawah air. Rambutmu, indah sekali dulu. Sekarang siapa kamu tanpa itu? Aku terdiam. Dingin menjalari tulang-tulangku. Aku melangkah perlahan menuju sumber suara, tapi setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di dalam air yang kental. Lampu kamar mandi berkelip pelan, dan untuk sesaat, aku melihat bayangan seseorang di dalamnya. Rambut panjang, hitam, menutupi wajah. Tubuhnya kurus, berdiri diam di depan wastafel. Aku berusaha menyalakan lampu, tapi saklarnya tidak bereaksi. Ketika akhirnya lampu menyala, ruangan kosong. Namun di cermin di atas wastafel, ada setitik noda hitam, seperti rambut yang menempel basah. Aku menatap noda itu lama, lalu berlari keluar. Di lorong, aku hampir menabrak ibu. Ia berdiri di sana, mengenakan daster warna pastel dan wajahnya datar tanpa ekspresi. Apa yang kau lakukan jam segini? Suaranya pelan tapi tegas. Ada suara dari kamar mandi. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin hanya imajinasimu, katanya sambil berlalu. Tapi sebelum meninggalkanku, ia sempat menatap kepalaku. Tatapan tajam yang sama seperti dulu saat aku melakukan kesalahan kecil di masa kecil. Setelah ia pergi, aku bersandar di dinding dan mencoba menenangkan diri. Tapi dari arah belakangku, samar-samar terdengar lagi suara langkah kaki, lalu bisikan yang sama. Kau bukan satu-satunya anaknya. Aku hampir menjerit, tapi ku tahan. Kata-kata itu menghantam kepalaku seperti benda berat. Aku tahu maksudnya. Ibu memang pernah kehilangan seseorang dulu, tapi setiap kali aku menanyakan, ia selalu menepis dengan kalimat yang sama. Jangan buka luka yang sudah lama kering. Tapi kini, luka itu terasa berdarah lagi. Dan aku mulai curiga, mungkin luka itu tak pernah benar-benar kering. Mungkin aku yang selama ini menutupinya dengan rambutku sendiri, rambut yang kini telah hilang, seperti pelindung yang dicabut tiba-tiba dari kepalaku. Pagi berikutnya, Maya mengetuk pintuku. Wajahnya terlihat cemas. Kak, ibu nyariin kamu dari tadi. Katanya kamu nggak ikut bantu persiapan. Aku mengangguk lemah. Kamu dengar sesuatu tadi malam? Suara apa? Aku menatap matanya, dan untuk sesaat, aku melihat sesuatu di sana. Bayangan samar seseorang berdiri di belakangnya. Bayangan perempuan dengan rambut panjang, menunduk, seperti sedang berbisik di telinganya. Aku berkedip, dan bayangan itu lenyap. Maya masih menatapku, bingung. Kak, kamu kenapa? Aku memaksakan senyum. Nggak apa-apa. Mungkin aku cuma kecapean. Tapi dalam hati, aku tahu, rumah ini menyimpan sesuatu. Dan setiap bisikan yang kudengar, setiap pantulan aneh di cermin, semuanya terasa semakin nyata. Aku mulai bertanya-tanya. Apakah aku yang kehilangan akal sehatku? Atau rumah ini memang menolak melupakan sesuatu? Seseorang, yang dulu seharusnya ada, tapi kini menggantikan tempatku tanpa aku sadari? Hari itu udara terasa berat. Langit di atas rumah tampak kelabu, seolah menahan sesuatu yang tak ingin dijatuhkan. Aku duduk di depan meja rias di kamar,
menatap wajahku yang kini tampak asing, kepala tanpa rambut, kulit pucat, dan mata yang memerah karena kurang tidur. Aku sudah berhenti mencoba menata penampilanku. Tak ada yang bisa disembunyikan lagi. Sejak kejadian malam itu, aku tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali mataku terpejam, aku selalu mendengar langkah kecil di lorong, diikuti bisikan pelan yang memanggil namaku. Kadang, aku merasa seseorang membelai kepalaku, tapi saat kubuka mata, tak ada siapapun di sana. Pagi itu, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Aku mulai dari kamar ibu. Sudah bertahun-tahun aku tidak benar-benar masuk ke ruangan itu. Pintu kayu berukirnya masih sama seperti dulu, berbau wangi bunga kering dan minyak rambut lawas yang biasa dipakai ibu setiap pagi. Ruangan itu tertata rapi, terlalu rapi, seperti museum kecil yang memajang kenangan yang tak boleh disentuh. Aku berjalan ke arah meja riasnya. Ada sebuah laci kecil di bawah cermin. Kuncinya sudah berkarat, tapi entah kenapa, saat ku tarik perlahan, laci itu terbuka begitu saja, seolah memang menungguku. Di dalamnya, aku menemukan beberapa foto lama dan secarik surat berwarna kekuningan. Tanganku gemetar saat membaca tulisan tangan yang kusam itu. Untuk anakku yang tersisa. Kalimat pembukanya membuat tenggorokanku kering. Aku menelan ludah, melanjutkan membaca. Jika suatu hari kau membaca surat ini, mungkin aku sudah tak bisa lagi menjelaskan. Tapi ketahuilah, aku tidak pernah bermaksud memilih. Dunia yang kejam memaksaku untuk kehilangan salah satu dari kalian. Aku hanya bisa menyelamatkan satu. Aku berhenti. Jantungku berdetak tak beraturan. Kata-kata berikutnya berbaur di antara air mata yang jatuh di kertas. Kau dan saudaramu lahir bersamaan, tapi takdir tidak memberi waktu untuk keduanya. Aku menyimpan potongan kecil dari dirimu berdua, satu helai rambut untuk kenangan, satu nama untuk dilupakan. Aku memejamkan mata. Saudara kembar? Aku punya saudara kembar? Kenapa ibu tak pernah bercerita? Tanganku bergetar saat mengambil foto yang terselip di bawah surat. Foto itu memperlihatkan dua bayi mungil dalam selimut putih, di pelukan ibu yang lebih muda. Matanya menatap kamera dengan senyum yang kaku, seperti seseorang yang baru saja menangis lama. Di belakang foto itu tertulis nama, Alana Adara, Februari 1995. Dadaku terasa sesak. Aku hanya tahu satu nama, namaku sendiri, Alana. Lalu siapa Adara? Aku menggenggam foto itu erat. Dalam kepalaku, semua bisikan, bayangan di cermin, bahkan kehilangan rambutku sendiri, semuanya seperti potongan teka-teki yang tiba-tiba mulai saling terhubung. Apakah mungkin, bayangan yang kulihat selama ini bukan halusinasi, tapi saudara kembarku yang hilang? Suara pintu terbuka tiba-tiba membuatku tersentak. Ibu berdiri di ambang pintu, tatapannya tajam. Apa yang kau lakukan di kamarku? Suaranya datar tapi bergetar. Aku menunjukkan surat itu dengan tangan gemetar. Kenapa ibu nggak pernah cerita tentang Adara? Wajahnya menegang. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang rapuh di balik ketegasan itu. Ia melangkah perlahan ke arahku, mengambil foto dari tanganku, lalu menatapnya lama. Kau seharusnya tidak menemukan ini, katanya pelan. Kenapa, Bu? Karena tidak semua yang mati bisa benar-benar pergi. Kata-kata itu membuat darahku berhenti mengalir sesaat. Ibu menatapku dalam-dalam. Adara meninggal saat lahir. Tapi dia tidak pergi dengan tenang. Sejak saat itu, setiap malam aku mendengar dua anak menangis. Satu di dunia, satu di sisi lain. Suaranya pecah. Aku pikir dengan menyimpan namanya, aku bisa membuatnya tenang. Tapi ternyata tidak. Mungkin dia marah. Mungkin dia ingin kembali. Aku mundur. Tubuhku gemetar. Semua bisikan yang kudengar, semua bayangan di cermin, mereka bukan ilusi. Aku menyentuh kepalaku yang botak. Apakah Adara yang mengambil rambutku? Ibu menatapku, air matanya mengalir. Mungkin dia hanya ingin kau merasakan apa yang dia rasakan, kehilangan bagian dari dirinya. Aku tidak tahu apa yang lebih menakutkan, kenyataan bahwa ibu mempercayai arwah anaknya, atau kenyataan bahwa aku sendiri mulai mempercayainya juga. Saat aku berjalan keluar dari kamar itu, aku melihat pantulan di cermin besar di dinding koridor. Aku berdiri di sana, tapi bayanganku tidak menatap ke arahku. Ia menatap ke arah kamar ibu, dan perlahan, tersenyum.
Senyum yang sama dengan yang kulihat di foto bayi itu. Malam turun pelan, membawa udara yang lebih dingin dari biasanya. Langit di luar jendela gelap seperti kain hitam yang menelan seluruh suara. Di rumah, semua orang sibuk. Maya tak berhenti tertawa di ruang tamu bersama calon suaminya. Sementara ibu memeriksa setiap detail dekorasi pernikahan untuk kesekian kalinya. Suara mereka seperti gema yang jauh, mengambang di udara. Aku, di sisi lain, duduk sendirian di kamarku, menatap cermin. Sudah 2 hari aku tidak berani memandang pantulan itu terlalu lama. Tapi malam ini berbeda. Ada dorongan aneh untuk melakukannya, seolah sesuatu di balik kaca memanggil. Lampu kamar hanya menyala separuh, menciptakan bayangan panjang di lantai. Aku menatap mata pantulan itu, dan kali ini, ia menatap balik tanpa jeda, tanpa keterlambatan. Adara, bisikku. Untuk sesaat, bibir pantulan itu bergerak sedikit lebih cepat dariku. Aku tahu aku tidak salah lihat. Aku mendekat. Permukaan kaca tampak berembun, seperti mengeluarkan napas. Kenapa sekarang? Tanyaku lirih. Kenapa kau datang setelah semuanya hampir berakhir? Tidak ada jawaban, hanya getaran halus di permukaan kaca. Tapi tiba-tiba, sebuah suara yang familiar, suaraku sendiri, terdengar dari dalam pantulan. Karena sekarang, kau sudah siap kehilangan segalanya. Aku tertegun. Apa maksudmu? Selama ini kau hidup menggantikanku. Rambutmu, kasih ibu, perhatian semua orang. Aku hanya bayangan. Tapi bayangan tak akan diam selamanya. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk pelan. Aku mencoba mundur, tapi kakiku terasa menempel di lantai. Tanganku terangkat tanpa kendali, menyentuh permukaan kaca. Dan saat itu juga, aku merasakan sesuatu di baliknya. Kulit yang juga dingin, lembab, tapi nyata. Seolah ada tangan lain yang menyentuh dari sisi sana. Aku menjerit pelan, tapi suaraku tenggelam di udara. Dari ujung mataku, kulihat sesuatu yang aneh. Pantulan diriku perlahan menumbuhkan rambut panjang, hitam, berkilau dalam cahaya redup, sementara kepalaku tetap kosong, telanjang. Rambut itu meneteskan air, seolah baru keluar dari dalam air yang dalam dan dingin. Aku hanya ingin hidup, katanya. Aku juga, jawabku nyaris tanpa suara. Kami berdua menatap satu sama lain lama sekali. Cermin itu kini tampak seperti permukaan air, bergelombang halus, seakan mengundangku masuk. Dan untuk sesaat, aku berpikir untuk melangkah, membiarkan sisi lain itu mengambil tempatku. Mungkin semua rasa bersalah ini akan hilang kalau aku membiarkannya menggantikan diriku. Suara ketukan di pintu membuatku tersadar. Maya masuk dengan senyum lelah. Kak, aku boleh tidur di kamarmu malam ini? Aku gugup banget. Besok aku nikah. Aku berusaha tersenyum. Tentu, sayang. Di sini aja. Ia berbaring di sisi ranjang, memeluk bantal, dan mulai bercerita tentang hal-hal kecil, tentang bunga, tentang gaunnya, tentang calon suaminya. Aku mendengarkan setengah hati. Namun setiap kali ia menoleh ke arahku, pantulan di cermin menatapnya dengan ekspresi yang berbeda, datar, penuh amarah, seolah menilai. Sampai akhirnya Maya tertidur. Aku berdiri pelan, menatapnya yang terlelap. Di bawah cahaya lampu, wajahnya tampak damai, seperti bayi dalam foto lama itu. Dan aku sadar, kami berdua bukan hanya saudara kandung, tapi bayangan dari sesuatu yang jauh lebih besar, keinginan ibu untuk memiliki kesempurnaan. Aku kembali ke depan cermin. Bayangan itu tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Dia bahagia, kan? Sekarang kau tahu rasanya jadi yang tidak terpilih. Aku menatapnya tajam. Kalau kau ingin hidup, ambillah dari aku. Tapi jangan sentuh adikku. Pantulan itu mendengus, gerakan kecil, tapi cukup membuatku merinding. Kau tak bisa memilih untukku. Kau hanya bisa menggantikan. Permukaan cermin mulai bergetar pelan, seperti air yang diremang-remangkan cahaya. Udara kamar berubah dingin. Semua suara dari luar rumah lenyap. Aku menatap pantulan itu sekali lagi, dan dalam sekejap, aku melihat wajah ibu di belakangnya, menangis, memeluk 2 bayi dalam bayangan air. Lalu segalanya gelap. Aku terbangun dengan tubuh menggigil. Jam di nakas menunjukkan pukul 3 dini hari. Cermin besar itu retak di tengah, garis panjang yang membelah 2 pantulan wajahku.
Tapi yang membuatku tak bisa bernapas adalah rambut yang kini berserakan di lantai. Rambut panjang, hitam, basah, seolah baru saja keluar dari tubuh seseorang. Dan di antara helaian itu, sebuah suara berbisik dari balik retakan kaca. Kau siap menukar tempatku besok pagi. Pagi datang terlalu cepat. Sinar matahari menembus jendela kamarku, memantul di serpihan kaca yang berserakan di lantai. Semalam seakan tak pernah benar-benar berakhir. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi rambut panjang yang masih berserakan di karpet. Basah, hitam, dan dingin saat kusentuh. Aku tidak tahu lagi mana yang nyata. Maya sudah bangun lebih dulu. Suara langkahnya terdengar riang di luar kamar, diselingi tawa kecil dan ucapan selamat dari keluarga yang datang sejak subuh. Hari ini adalah hari pernikahannya, hari yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan. Tapi bagiku, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang menolak berakhir. Aku berdiri di depan cermin yang retak. Retakannya seperti garis pemisah antara dua dunia, yang satu penuh cahaya, yang satu lagi tenggelam dalam kegelapan. Di sisi lain pantulan, aku melihat sesuatu, wajahku yang sama, tapi dengan rambut panjang terurai indah. Mata itu menatapku dengan tatapan damai, tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang dingin. Adara, bisikku pelan. Bayangan itu tersenyum, senyum lembut yang menenangkan sekaligus menakutkan. Sekarang, kau tahu bagaimana rasanya kehilangan dirimu sendiri, katanya. Kau ingin aku pergi. Aku menggeleng. Aku hanya ingin tahu, siapa di antara kita yang sebenarnya hidup. Bayangan itu tertawa kecil, suaranya menggema seperti datang dari bawah air. Mungkin tidak ada yang benar-benar hidup. Kita hanya dua sisi dari luka yang sama. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi dadaku terasa sesak. Aku berjongkok, memungut sehelai rambut dari lantai, menggulungnya di jari. Rambut itu dingin, tapi terasa akrab, seperti bagian dari tubuhku yang lama hilang. Di luar, suara musik pernikahan mulai terdengar. Suara gamelan dan tawa bercampur, menciptakan kontras aneh dengan keheningan kamarku. Aku berjalan keluar. Lorong rumah terasa panjang, seolah dindingnya bergeser setiap kali aku melangkah. Di setiap cermin yang kulewati, aku melihat pantulan yang tak sama. Kadang aku dengan kepala pelontos, kadang dengan rambut panjang, kadang dengan dua bayangan di belakangku. Saat tiba di ruang tamu, ibu menatapku dengan mata berkaca. Kau terlihat berbeda pagi ini, katanya lirih. Aku hanya mengangguk. Mungkin karena aku akhirnya mengerti. Ibu menggenggam tanganku. Apa yang kau mengerti? Aku menatapnya lama. Bahwa tidak ada yang benar-benar pergi, Bu. Kadang yang kita kubur hanyalah nama, bukan jiwa. Ia menatapku lama, lalu menunduk, seolah mengerti sesuatu yang tak bisa diucapkan. Dari kejauhan, Maya memanggil. Ia berdiri di taman dengan gaun putihnya, tampak begitu bahagia. Aku menatapnya, dan dalam pantulan kaca jendela di belakangnya, aku melihat dua sosok perempuan berdiri berdampingan, satu berkepala botak, satu dengan rambut panjang terurai. Keduanya menatap Maya dengan senyum yang sama. Aku berjalan ke arahnya. Setiap langkah terasa ringan, seolah beban yang selama ini kupikul perlahan terangkat. Tapi ketika aku hampir sampai, dunia di sekelilingku mulai kabur. Suara musik menjauh, wajah-wajah orang memudar, dan satu-satunya hal yang masih jelas hanyalah pantulan di kaca besar ruang tamu itu. Dalam pantulan itu, hanya ada satu diriku, tapi bukan aku. Rambut panjang jatuh lembut di bahuku. Mataku berbeda, lebih gelap, lebih tenang, tapi kosong. Ibu memanggil dari belakang, suaranya gemetar. Alana. Aku menoleh perlahan, tapi suara yang keluar dari bibirku bukan milikku. Adara, Bu, aku sudah pulang. Suasana di rumah menjadi sunyi. Maya berbalik dan menatapku. Wajahnya pucat, langkahnya goyah. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Aku, atau siapapun yang kini menempati tubuh ini, hanya tersenyum lembut, lalu berjalan pelan keluar rumah. Angin pagi berhembus, memainkan helaian rambut panjang yang berkilau di bawah cahaya matahari. Langit cerah, tapi di bawah sinarnya, bayanganku di tanah tetap tampak aneh. Dua kepala, dua tubuh yang saling menimpa, seperti dua jiwa yang masih berebut tempat di dunia yang sama. Dan di dalam rumah, di depan cermin yang retak, sosok tanpa rambut menatap dari sisi lain, bibirnya bergerak pelan. Sekarang, kau yang hidup di sana,
Dan aku, yang tinggal di sini. Aku menatapnya kembali. Kami berdua tersenyum. Untuk terakhir kalinya. Retakan kaca berkilau sesaat. Lalu padam. Dunia kembali hening.